Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Roma, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setiamu yang melimpah atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Dengan tema, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Saya bacakan firman Tuhan buat kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam Tuhan, firman Tuhan ini menjadi sebuah penegasan bagi orang percaya ketika itu, terkhusus bagi orang Roma ketika firman Tuhan ini dituliskan oleh Paulus di tahun 56 hingga 57 Masehi, ketika Paulus sedang dalam perjalanan misinya di Korintus. Kenapa ini menjadi sebuah penegasan? Kenapa ini penting dituliskan oleh seorang Paulus? Ini tidak lain adalah Paulus mau menjelaskan ajaran-ajaran dasar dari iman Kristen, iman percaya kepada jemaat di Roma yang pada saat itu terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan pasal 4 ini membahas begitu pentingnya iman dalam menyelamatkan seseorang. Bukan karena kuat, bukan karena amal ibadah, tapi adalah iman percaya yang memampukan kita untuk diselamatkan. Sosok Abraham dipilih oleh Paulus tidak lain adalah karena mereka benar-benar mengenal dan tahu tentang kisah Abraham itu. Maka Paulus mengangkat sosok ini hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Abraham menjadi contoh iman yang kuat dan berujung kepada sebuah kepastian dan kebenaran. Bukankah itu yang seharusnya terjadi dalam setiap kita? Ketika kita mengambil contoh pribadi yang benar-benar nyata, maka itu akan jauh lebih tepat menjadi kuat untuk setiap kita. Akan berbeda maknanya inang janda yang memberi kekuatan kepada inang yang baru janda. Dan itu menjadi contoh. Paulus mengambil contoh seorang Abraham. Sebab Abraham punya kekuatan iman yang luar biasa.
Bahkan dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekali lagi, gak ada pun dasar untuk berharap. Tapi Abraham berharap juga, bahkan percaya. Padahal firman Tuhan menegaskan, umurnya sudah hampir 100 tahun. Dan Sarah dikatakan oleh firman Tuhan ini, rahimnya telah tertutup. Tapi lagi-lagi, Abraham tetap hidup di dalam iman percayanya kepada Allah. Sebab dia mengenal sesungguhnya siapa Allah itu di dalam kehidupannya. Artinya, ketika situasi itu tampak mustahil bagi manusia, Abraham tetap percaya kepada janji Allah. Dan hal ini menunjukkan bahwa iman itu bukanlah sekedar keyakinan tanpa bukti, tetapi juga didasarkan pada keyakinan yang kuat akan apa janji Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika sesuatu itu tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus melalui ayat ini ingin menegaskan, menggarisbawahi bahwa penting sekali, betapa pentingnya iman dalam keselamatan kita. Iman itu adalah faktor penentu yang dihitung sebagai kebenaran bagi orang percaya kepada Allah. Maka Paulus mau kita hidup di dalam iman percaya yang sejatinya kepada Allah Bapa. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik. Disinilah kita melihat Paulus ingin menguatkan iman jemaat Rom dan mengingatkan mereka bahwa iman yang kuat kepada Allah adalah hal yang esensial dalam kehidupan orang Kristen. Dan satu hal yang pasti, disinilah kita mendapatkan konsep teologis yang mendasari iman Kristen itu. Seperti keadilannya, keadilan Allah maksudnya, pembenaran, dan keselamatan melalui iman. Maka mungkin timbul pertanyaan buat setiap kita, apa yang kita lakukan agar iman kita kuat? Hal yang pertama tentu saja, seperti apa yang dipertontonkan oleh seorang Abraham? Apa itu? Dia mengenal Allahnya dengan baik. Kita diajak untuk mengenal Yesus dengan baik. Kita mengenal Yesus dengan seutuhnya. Makanya, kenallah siapa Yesus itu. Mulailah dari rajin baca Alkitab, mengikuti pengajaran gereja, mengikuti ibadah, pelajari siapa Yesus itu dengan segala perbuatan dan tindakannya dan ucapannya. Dan lakukanlah dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua, langkah memperkuat iman itu, berdoalah. Sebab berdoa itu menjadi bukti bahwa kita adalah salah satu bukti bahwa iman kita, percaya kita kepada Allah kita. Sebab tidak mungkin orang berdoa, berkomunikasi dengan orang, dengan Tuhan yang tidak dia imani. Maka berdoalah, berdoalah. Yang ketiga, ya lagu anak sekolah minggu itu. Apa? Doa tiap hari, baca kitab suci. Itu harus menjadi milik kita. Itu harus menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Maka iman kita pun akan diperkuat. Yang keempat, hiduplah di dalam lingkungan yang sehat dalam iman. Bergaulah dengan orang-orang Kristen yang seiman denganmu terlebih. Sehingga apa? Di sana kita akan diberkati dengan saling menguatkan satu dengan yang lain. Yang berikut, praktekkanlah apa yang engkau imani di tengah-tengah kehidupan. Kalau engkau percaya bahwa kasih Tuhan itu adalah universal untuk semua orang, praktekkanlah itu. Kasihilah setiap orang sebagaimana Tuhan mengasihi. Yang berikut, apapun bentuk kesulitanmu, pergumulanmu, jalan keluarnya ke atas. Berdoa, berserulah kepada Tuhan. Percayalah bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu akan menguatkan. Bahkan Allah itu
adalah Allah yang memberikan pertolongan. Yang berikut langkah memperkuat iman, melayani. Terlibatlah dalam setiap bentuk pelayanan di tengah-tengah kehidupanmu untuk memuliakan Tuhan. Yang berikut tidak lain adalah selalulah belajar tentang firman Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa mempelajari firman Tuhan hanya milik teolog saja, hanya milik pengurus gereja, diaken, penatua saja. Tidak. Kita juga harus saling bertumbuh. Kita juga harus dididik untuk selalu belajar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau tidak gampang dioleng-olengkan. Engkau tidak gampang dipengaruhi. Lihat sekarang medsos teramat banyak yang bahkan justru memperalat firman Tuhan dengan pemahaman yang salah, dengan tafsiran yang salah, sehingga kita mungkin terganggu. Tapi ketika engkau belajar, maka Anda akan memiliki kekuatan iman yang kuat menjalani hari-hari kehidupanmu. Saudara yang berkati dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi kaitan tema ini dalam perikop ini? Kaitan tema ini bagi kita saat ini tidak lain adalah Paulus ingin mengatakan bahwa iman itu sebagai dasar dari kebenaran. Abraham dianggap benar oleh Allah karena imannya yang teguh. Dan ini menyatakan bahwa iman yang kuat kepada Allah saja adalah sebuah faktor penentu dalam hubungan dengan Tuhan. Lebih dalam lagi, Paulus ingin menegaskan bahwa keselamatan bukanlah hasil dari usahamu, tapi itu semua oleh karena karunia Allah semata, oleh karena sesuatu yang Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk setiap orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kaitan temanya yang berikut, fokuslah kepada iman. Artinya apa? Peran iman itu sangat kuat sekali di dalam setiap bentuk kehidupan kita. Yang ketiga, kaitan dengan temanya, contohlah selalu kehidupan Abraham. Abraham dipilih Tuhan karena imannya yang teguh. Dan Tuhan memperhitungkan iman itu sebagai kebenaran. Yang berikut tidak lain adalah janji Allah. Nats ini mengingatkan setiap kita bahwa Allah itu setia. Allah itu berkuasa untuk menyatakan, untuk menghadirkan, untuk memberikan janjinya. Seperti apa yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Bukankah kita anak perjanjian? Lalu yang terakhir kaitan tema, milikilah pengakuan iman. Pengakuan iman yang sejatinya akan Tuhan perhitungkan. Maka saudaraku, ketika Anda diajak di dalam sebuah ibadah, marilah bersaksi tentang pengakuan iman kita. Seriuslah dan imanilah itu. Bukan hanya sesuatu yang dilafalkan dengan indah, dengan gagahnya. Sebab tanpa iman, tanpa mengimaninya, itu tidak akan memiliki kekuatan. Maka apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui tema kita pada saat ini? Tidak lain adalah hal yang pertama, pentingnya iman yang teguh. Iman yang tidak goyah. Benar, kita mengalami masa sulit. Kita mengalami keterpurukan barangkali. Kita mungkin tersandung. Tapi satu hal yang pasti, iman yang teguh itu menjadi kuat kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Hal yang kedua, percayalah pada janji Allah. Kalau orang-orang di luar sana, atau mungkin orang dekatmu, atau mungkin keturunan atau siapapun itu, suka ingkar, suka tidak menepati janjinya, tapi tidak demikian dengan Allah. Yesusmu adalah Allah yang setia dengan janjinya. Cukup percaya saja. Cukup percaya saja. That's it. Yang ketiga, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa keselamatan bukan karena kuat dan hebatmu, bukan karena usahamu, bahkan bukan karena apa yang kau miliki,
Tapi itu semua karena anugerah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Yang keempat, ingatlah, iman itu butuh pengakuan. Dalam arti, kalau kita beriman, kalau kita mengakui apa yang kita imani, maka itu terlihat nyata di dalam kehidupan kita. Dan pengakuan iman itu menjadi kuat kita agar kita berharga di mata Tuhan sebagai pribadi, sebagai Allah yang kita imani dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hiduplah dalam kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah itu akan menjadikan nyata. Kalaupun menurutmu lama, kalaupun menurutmu sepertinya membosankan, tapi percayalah, keterlambatan, tantangan, portal-portal, penghalang-penghalang, itu hanya bagian yang hadir untuk memperteguh, untuk memperkokoh imanmu. Maka selalulah imani Allahmu setia. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Dan kami tetap beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.